Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di acara launching SIPD Penatausahaan di seluruh Indonesia, Jakarta, Senin 28 Desember 2020. Kami menginformasikan bersama untuk launching SIPD Penatausahaan dapat disaksikan melalui live streaming YouTube channel. Di kesempatan hari ini telah hadir bersama melalui daring Menteri Dalam Negeri yang terhormat Bapak Profesor Dr. Andes Muhammad Tito Karnavian, MH, PhD atau yang mewakili. Telah hadir bersama juga Bapak Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri atau yang mewakili. Telah hadir bersama juga Bapak Dirjen Bina Keuangan Daerah, daring melalui Gedung H, Lantai 8 Kementerian Dalam Negeri, yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Ardian, MSI. Telah hadir bersama melalui daring Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil, ST.MUD. Telah hadir bersama Bapak Direktur Perencanaan Anggaran Daerah bersama Kepala Subdit Dukungan Teknis Perencanaan Anggaran Daerah, daring melalui Kemendagri, yang terhormat Bapak Bahri, SSTP MSI, dan Bapak Muhammad Faliandra, SEMAP. Kemudian telah hadir bersama melalui daring yang terhormat tim SIPD Penatausahaan, yang kami hormati pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah yang berkesempatan hadir melalui daring di acara launching SIPD Penatausahaan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat hadir di acara launching SIPD Penatausahaan melalui daring dalam keadaan sehat walafiat. Acara kegiatan launching Penatausahaan Jakarta Senin 28 Desember 2020 dimulai. Acara pertama, sambutan dan keynote speech dari Gubernur Provinsi Jawa Barat kepada Bapak Dr. Haji Ridwan Kamil, ST.MUD, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili, yang saya hormati Dirjen Bina Keuangan Daerah Bapak Muhammad Ardian, para peserta acara launching SIPD Penatausahaan yang saya hormati, mohon izin memberikan sedikit pengalaman atas izin Pak Dirjen terkait sebuah transformasi yang sudah kami gunakan dan kami persiapkan sehingga pengalaman Jawa Barat kemarin dari penilaian Kementerian Dalam Negeri bisa menjadi inspirasi untuk daerah-daerah di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, tolong ditampilkan slide-nya. Dalam pengembangan SIPD, kita melalui berbagai fase-fase yang terus kita persiapkan. Ini ada sekitar 6 fase sistem informasi pemerintahan daerah dan output-outputnya yang kita akan bicarakan hari ini adalah yang di penatausahaan dengan outputnya kurang lebih yang berwarna kuning. Kami di Jawa Barat sudah selesai di sisi perencanaan nomor 1, kolom kedua penganggaran, persiapan, dan sekarang kami menyiapkan sistem informasi pemerintahan daerah di bidang penatausahaan, di mana pembuatan DPA, pembuatan rencana anggaran kas, penatausahaan secara digital, secara baik, sehingga produk-produk yang selama ini cukup merepotkan itu dengan mudah dan real time bisa kita selesaikan dengan cepat. Dan sebagai pemimpin daerah kami sangat nyaman sehingga memastikan sistem penataan usaha ini berjalan dengan lancar, sehingga DPA, RAK, SPD, SPP, SPM, SP2D yang jumlahnya sangat banyak
itu bisa terselesaikan. Kami izin Pak Dirjen, berikutnya sedang mempersiapkan transformasi digital di akuntansi dan pelaporan di kolom nomor ke-5, dan tentunya aset dan persediaan juga sedang kita siapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya ini yang luar biasa saya sampaikan sebelum dan sesudah sistem ini dipergunakan di Jawa Barat. Tolong ditampilkan. Sebelum kondisi SIPD di penatausahaan ini digunakan, itu butuh 6,5 hari dan rata-rata proses penatausahaan keuangan dari pembuatan SPD sampai SP2D karena banyak waktu dibutuhkan untuk melakukan verifikasi. Sekarang proses itu sudah terlewati dalam hitungan yang sangat cepat karena sudah ada approval secara digital. Kalau dulu approvalnya harus secara manual, kalikan ribuan dokumen, bisa dibayangkan waktu yang terbuang hanya untuk pengecekan secara manual. Kemudian yang menarik, dulu dengan kondisi manual Pak, pemerintah daerah, khususnya Provinsi Jawa Barat, butuh hampir 1.000 orang untuk bekerja hanya untuk melakukan penatausahaan keuangan dan pelaporan. Sekarang dengan sistem yang dibangun ini, tidak perlu menggunakan banyak sumber daya manusia, 90-an pegawai yang melakukan penatausahaan keuangan dan pelaporan, sehingga SDM-nya bisa kita geser lakukan kerja yang lebih dinamis, yang sifatnya tidak rutin. Dulu 1 bulan rata-rata ada 202 untuk melakukan aktivitas penatausahaan keuangan, di catatan kami. Sekarang itu kurang lebih tinggal sepertiganya, 80-an jam dalam sebulan untuk melakukan ini. Sehingga bisa dibayangkan kami bisa menugaskan SDM kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan non-rutin yang lebih dibutuhkan. Kemudian ini yang menarik, dengan manual, dulu Jawa Barat membutuhkan 279.000 rim kertas per tahun hanya untuk proses penatausahaan. Dengan sistem ini, 0 kertas bisa dihemat dan miliar rupiah bisa kita selesaikan. Terakhir, pengalaman dari Jawa Barat, mohon izin, ada duplikasi anggaran yang sering terjadi itu langsung hilang oleh sistem pengecekan digital. Tidak ada lagi kegiatan yang tidak direncanakan karena mesin akan melaporkan hal-hal yang mendadak itu pasti dicoret. Kedua, nilai anggaran kegiatan lebih terukur sampai detil angka yang sangat kecil. Kemudian komponen belanja pendukung kegiatan bisa berkurang cukup signifikan. Standarisasi harga juga tidak bervariasi, lebih mudah, dan bagi pemimpin bisa mudah mengendalikan dan melakukan analisa. Sehingga kuncinya menjadi akhirnya money follow program. Jadi kalau programnya tidak ada, tidak efisien, tidak kami berikan anggaran. Nah, sistem kedisiplinan inilah yang membuat transformasi digital ini bisa mendukung rencana strategis gubernur, karena seringkali apa yang kita lakukan ini tidak efisien, dan kalau dikalikan seluruh Republik Indonesia itu bisa triliunan rupiah terkendala menjadi uang yang terbuang untuk hal yang kurang maksimal. Terakhir, harapan kami dalam proses pengembangan tentu ini masih ada plus minusnya. Yang pertama adalah pelibatan masyarakat, itu sekarang bisa dilakukan dengan proses ini Pak. Gubernur sekarang bisa
menjangkau kebutuhan RW. Kalau di Jawa Barat jumlahnya lebih dari 50.000. Kemudian APBD dan proses penatausahaan APBD juga bisa dimonitor langsung, tidak ada ruang-ruang yang tidak transparan. Kemudian bisa melakukan integrasi dengan lintas institusi seperti di LKPP, ada sirup, di SPSE tendernya, dan lain-lain. Kemudian di Bapeda, Kementerian Keuangan, itu juga semuanya sudah tersinkron. Nah, kemudian ke Pak Dirjen kami membutuhkan dukungan kebijakan, juga terkait apakah digital signature itu juga sudah boleh secara hukum menggantikan tanda tangan basah, sehingga proses penandatanganan juga yang jumlahnya ribuan dokumen bisa berkurang tanpa mengurangi keamanan dan ketaatan peraturan, dan tentunya lain-lain itu menyesuaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu sedikit pengantar karena kami diminta Pak Dirjen di Jawa Barat untuk menyampaikan pengalaman. Tapi kesimpulannya ada 3, Pak. Yang pertama, ini adalah AKB, adaptasi kebiasaan baru. Barang siapa yang kuasai digital, dia akan jadi pemenang. Yang tidak menguasai digital, dia akan menjadi pecundang. Yang kedua, sistem ini menghemat sumber daya manusia dan menghemat uang luar biasa, sehingga uang bisa kita geser ke hal-hal yang lebih produktif dan dibutuhkan masyarakat. Yang ketiganya, membuat sistem pembangunan betul-betul terukur, sehingga tidak ada potensi fraud atau kerawanan-kerawanan yang terjadi selama manual. Inilah era baru dalam sistem informasi pembangunan, sehingga suatu hari SDM di birokrasi fokus pada hal-hal yang dinamis dan biarkan mesin, robot, artificial intelligence mengambil alih hal-hal yang sifatnya rutin. Itu tidak akan bisa dihindari agar kita bisa bersaing sebagai bangsa yang besar di masa depan. Karena kunci dari negara-negara maju itu kurang lebih ada 3. 1 adalah sumber daya manusia, 2 adalah infrastruktur, 3 adalah reformasi birokrasi. Biasanya negara-negara maju cirinya ada di 3 komponen tadi. Nah, inilah kontribusi khususnya dari Jawa Barat agar kita menjadi negara maju selain infrastruktur, urusan reformasi birokrasi. Terima kasih. Salam hormat dari Jawa Barat untuk semuanya. Doa saya supaya jauh dari COVID. Insya Allah vaksin sudah datang. Mudah-mudahan kita bisa kembali normal dan suatu hari bisa saling sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Emil. Salam sehat. Kepada Bapak, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan sambutan dan keynote speech. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pemutaran video penyerahan piagam penghargaan oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat. Mohon maaf lewat video Kang Emil, saya nggak bisa hadir langsung. Pemutaran video. Itulah tadi pemutaran video penyerahan piagam penghargaan oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat. Kami informasikan pada kesempatan lainnya kami akan menyerahkan piagam penghargaan untuk
tim SIPD Penata Usahaan atas kontribusi terhadap pengembangan sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, sambutan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah sekaligus membuka acara launching SIPD Penata Usahaan dilanjutkan dengan launching video SIPD Penata Usahaan kepada Bapak Dr. Muhammad Ardian MSI. Dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang dan salam dari kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, Kang Emil. Terima kasih Kang Emil. Saya tahu Kang Emil setelah ini harus meluncur ketemu Pak Doni. Sekali lagi terima kasih atas segala bentuk dukungan yang diberikan oleh Kang Emil beserta seluruh jajarannya di Pemda Jabar dalam rangka pengembangan SIPD ini. Tentunya menjadikan suatu sistem di suatu pemerintah daerah menjadi referensi nasional merupakan tantangan berat. Terlebih lagi di era digitalisasi ini banyak sekali sistem-sistem yang berkembang di daerah. Kami pahami hal tersebut dan memang inilah adaptasi kebiasaan baru yang harapan kami sebenarnya lagi-lagi bisa berlaku secara nasional. Tentunya yang kedua, mari kita bersyukur kehadirat Tuhan. Mohon maaf bahwa mudah-mudahan kita semua sampai dengan saat vaksin diberikan kepada kita semua masih diberikan kesehatan tentunya untuk bisa melaksanakan tugas sehari-hari selaku pelayan publik bagi masyarakat. Kang Emil, kalau memang ada agenda yang memang harus menemui Pak Doni, Kepala BNPB, silahkan. Sekali lagi terima kasih Kang Emil. Insya Allah saya akan touring ke Jabar, langsung menyerahkan piagam penghargaan ke Kang Emil. Mohon maaf karena waktu, saya tidak bisa hadir langsung ke Provinsi Jawa Barat. Langsung saja Bapak Ibu, bahwa tadi apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, data itu saat ini merupakan kekayaan baru bangsa Indonesia yang memang perlu kita optimalkan, kita daya gunakan, dan tentu kita bisa berbagi pakaikan kepada pihak-pihak yang menurut kewenangannya perlu untuk bisa mengelola ataupun mengelola. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita terkini. Dan bisa dikatakan data itu lebih berharga dari sumber daya alam, termasuk dalamnya adalah minyak bumi. Nah, SIPD ini Bapak Ibu, suatu mandat dari Undang-Undang 23 tahun 2014 di pasal 391. Kemudian dilahirkan dengan Permendagri 70, yang pada prinsipnya berfungsi untuk memfasilitasi seluruh proses perencanaan, transaksi keuangan, pelaporan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan atau informasi pemerintahan daerah lainnya. Nah, kami memahami betul selama ini sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Namun, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, sulit sekali bagi kami untuk bisa merekam, menyangkut data yang dibutuhkan tentunya oleh Kementerian Dalam Negeri, khususnya dalam hal pembinaan dan pengawasan ber-APBD. Bapak Ibu yang terbiasa, mohon maaf, menggunakan aplikasi lain, tentu harus merubah polanya dengan adaptasi kebiasaan baru yang disampaikan oleh Kang Emil, menggunakan SIPD. Ya tentunya kami berharap SIPD ini memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu semuanya, aktor-aktor keuangan di daerah dalam melakukan proses penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi maupun pelaporan. Kami pun juga akan bisa membutuhkan data atau mengolah data yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara cepat dan akurat, update, kekinian, sehingga kebijakan yang akan kita lakukan berbasis data tentunya sangat faktual. Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu,
bahwa SIPD ini gratis. Ini yang perlu kami ingatkan berkali-kali, gratis. Tidak perlu Bapak Ibu harus menyiapkan segala bentuk data warehouse, lalu terkait pengembangan aplikasi, pelatihan operasional. Kita bisa lakukan secara online. Kalau Bapak Ibu ingin lagi-lagi mendalami mekanisme ber-SIPD. Infrastruktur pun kami siapkan di Pusdatin, memang bukan di keuangan daerah. Namun kalau bicara SIPD jangan dimaknai ini hanya keuangan daerah. SIPD itu berarti bicara perencanaan, SIPD berbicara juga masalah penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, termasuk di dalamnya adalah menyangkut informasi pemerintahan daerah lainnya. Jadi kami menjadikan apa yang telah dibuat oleh Jawa Barat salah satunya dan juga mungkin beberapa pemerintah daerah mencoba mengembangkan sistem yang menjadi suatu referensi nasional. Sehingga data menyangkut perencanaan, keuangan, pelaporan itu dapat terkonsolidasi menjadi satu. Itu poin pentingnya. Sehingga kalau menjadi satu, kita berharap Bapak Ibu, lagi-lagi kebijakan tentunya akan lebih bisa implementatif apabila berbasis kepada data yang tentunya akurat, data yang cepat. Nah, seperti itu. Hal lain juga yang terus kita dorong adalah menyeragamkan proses perencanaan keuangan dan pelaporan seluruh Indonesia. Momentum ini kami ambil Bapak Ibu karena di PP 12 tahun 2019 sudah jelas mandatnya paling lama 2 tahun. Maka di 2021 inilah kita mencoba melakukan penyeragaman terhadap proses perencanaan keuangan dan juga pelaporan seluruh Indonesia. Sehingga harapannya kalau di Pemda masih ada anggaran-anggaran berbasis pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, ya tentunya bisa terminimalisir, bisa tereduksi. Dan semua sama-sama bisa menggunakan SIPD sebagai single platform terhadap pelaksanaan perencanaan keuangan dan pelaporan di seluruh Indonesia. Nah, selain itu juga, kita sangat berharap bahwa SIPD ini sebagai bagian dari proses percepatan terhadap ETP, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Kita libatkan BPD tentunya sebagai bank persepsi untuk juga sama-sama meningkatkan kapasitasnya, kapasitas personilnya. Sehingga harapan kami tentunya bahwa pemerintah daerah yang tadi disampaikan oleh Pak Emil, dari kacamata anggaran Pak Emil sudah sampaikan, dari kacamata sumber daya Pak Emil sudah sampaikan, dari kacamata bagaimana efisiensi terhadap penggunaan jam kerja Pak Emil sudah sampaikan, sampai dengan hal yang sangat kecil menyangkut ATK. Nah, kami di pusat pun juga merasa bahwa dengan SIPD maka akan tereliminasi. Mungkin masih ada sedikit kekurangan di sana sini, namun setidaknya duplikasi anggaran akan semakin tereduksi. Lalu juga akan terlihat nanti mana-mana kegiatan yang tidak direncanakan. Walaupun dari kacamata pengelolaan keuangan boleh kita melakukan kegiatan yang tidak direncanakan sepanjang sifatnya darurat maupun mendesak. Nilai anggaran di suatu kegiatan pun pada akhirnya akan lebih terukur. Ada standar satuan harga, standar belanja yang secara perlahan kita coba matangkan. Mudah-mudahan dengan SIPD pun kita berharap komponen belanja pendukung kegiatan lambat laun akan semakin berkurang. Sehingga seperti disampaikan oleh Kang Emil tadi, bahwa akan lebih mudah mengendalikan dan melakukan analisa terhadap program kegiatan yang sedang Bapak Ibu laksanakan. Nah, hal lain Bapak Ibu, nanti secara teknis ada Pak Direktur Perencanaan Anggaran Pak Bahri dengan tim yang akan memberikan gambaran konkret, karena ini yang selalu menjadi pertanyaan. Di kesempatan sebelumnya kami tegaskan ada perubahan paradigma yang sangat jauh sekali dalam ber-APBD. Di PP 58 kita mengenal namanya belanja langsung, belanja tidak langsung. Sekarang tidak ada. Semua kepada belanja langsung. Dari karakter komponen belanja saja itu sudah berubah. Belum lagi dari kacamata penatausahaan. Selama ini ada beberapa pemerintah daerah yang kami cermati sudah menetapkan DPA. Padahal di PP 12 DPA itu bagian dari penatausahaan. Jadi ada hal-hal baru yang bisa dikatakan harus dipersiapkan.
Banyak juga yang bertanya kepada kami soal gaji, kekhawatiran masalah gaji yang tidak dibayarkan di tanggal 4 Januari. Hal tersebut prinsip sudah kami siapkan, baik secara sistem maupun mohon maaf bagi pemerintah daerah yang belum menerapkan SIPD ataupun belum menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Namun bagi Bapak Ibu yang telah menetapkan SIPD, kami memberikan semacam langkah-langkah lanjutan yang tentunya kami harapkan bisa menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk bisa mempersiapkan hal-hal teknis menyangkut penatausahaan di Januari 2021. Selama ini banyak Pemda yang menanyakan, kenapa hanya simulasi? Karena memang penatausahaan belum berjalan. Kita memberikan gambaran kepada Bapak Ibu, inilah yang akan dihadapi di bulan Januari. Nah, setidaknya ada beberapa isu strategis menyangkut persiapan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, Bapak Ibu. Yang pertama, kepala daerah harus segera menetapkan pejabat pengelolaan keuangan, aktor keuangan, baik di SKPKD maupun di SKPD harus disiapkan sebelum tahun anggaran 2021. Jadi aktor-aktornya jangan disiapkan di Januari, karena aktor ini bertugas untuk menginput segala bentuk hal-hal yang nanti akan disampaikan oleh tim teknis menyangkut pengelolaan keuangan di penatausahaan. Jadi langkah pertama adalah segera tentukan aktornya, baik yang telah menetapkan APBD maupun bagi pemerintah daerah yang diestimasikan terlambat penetapan APBD. Karena bicara gaji sekarang bagian dari kegiatan, itu yang harus dilakukan. Yang berikutnya juga, bagi daerah yang telah menetapkan DPA APBD, pengesahan ini akan dilakukan pada saat bulan Januari 2021. Bukan SIPD yang menyatakan seperti PP 12 yang sudah merubah DPA yang tadi di penganggaran pindah ke penata usahaan. Nah, dari DPA SKPD, sebagaimana yang tadi kami sebutkan, PPKD segera menyiapkan anggaran kas pemerintah daerah dan menerbitkan SPD sebagai dasar pembayaran tentunya dengan memprioritaskan pembayaran belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Nah, ini tadi kami sampaikan, mengulangi yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil. Ini adaptasi kebiasaan baru. Hal yang sebelumnya kita lakukan di 2020 dan sebelumnya, itu berbeda dengan 2021. Termasuk di dalamnya adalah segera kepala daerah menetapkan uang persediaan. Ini jelas di dalam ketentuan dari pasal 143 ayat 3 PP 12 tahun 2019. Nah, bagi pemerintah daerah yang belum menetapkan APBD-nya, tadi tentunya KDH harus segera menetapkan perkada mengenai pengeluaran kas mendahului penetapan perda atau perkada APBD. Kami berharap APBD 2021 lagi-lagi tetap berbasis kepada perda. Lalu yang kedua, dari perkada dimaksud, segera tetapkan pejabat pengelola keuangan daerah SKPD dan SKPKD. Sekali lagi, sebelum tahun anggaran 2021. Nah, perkada dimaksud prinsipnya adalah untuk membiayai pengeluaran kas setiap bulan, paling tinggi 1/12 dari jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya. Lagi-lagi bisa melebihi apabila ternyata untuk yang sifatnya mendesak. Dan yang paling penting di sini adalah yang menjadi khawatiran, segera perintahkan kepala SKPD untuk segera menyiapkan daftar gaji nominatif, gaji dan tunjangan dalam rangka percepatan pengajuan LS gaji dan tunjangan bulan Januari 2021 dalam aplikasi SIPD. Bapak Ibu yang saya hormati, ini menarik menyangkut gaji. Diskusi panjang di internal kami, karena bicara gaji kami pahami betul ada beberapa perangkat daerah yang mohon maaf mungkin menggunakan gajinya sebagai dasar untuk melaksanakan pinjaman. Jadi antara daftar gaji dengan diterima itu bisa jadi tidak sama. Itulah kenapa kita minta Pemda menyiapkan daftar nominatif. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan hal baru yang mohon maaf memang harus kita biasakan.
Dengan SIPD harapan kami seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Emil tentunya akan memberikan hemat penganggaran di APBD dan tentunya juga akan menjadi sistem monitoring dalam mengontrol pelaksanaan ber-APBD. Kami pahami betul dalam pelaksanaan di penganggaran kemarin, perencanaan, Bapak Ibu mungkin mengalami kendala menyangkut infrastruktur. Ini tidak lepas karena kami semua mencoba mengakomodasi seluruh kepentingan dari pemerintah daerah. Kalaupun ternyata ada hambatan, ya lambat, perlahan, namun pasti kami coba melakukan perbaikan. Dan ke depan, seperti disampaikan oleh Kang Emil tadi, bahwa ini terus kita sempurnakan. Proses penyempurnaannya tentunya sangat perlu dukungan dari Bapak Ibu. Kami menyadari bisa jadi ada pemerintah daerah yang menerapkan sistem yang mungkin lebih high-tech dibandingkan SIPD. Bisa jadi. Tolong masukkan kepada kami, berikan masukan. Kalau memang bisa kita jadikan sebagai referensi nasional dalam rangka meningkatkan transparansi dalam ber-APBD, tentunya kenapa tidak? Lagi-lagi Bapak Ibu, SIPD ini sebagai instrumen untuk menjadikan suatu pola kebiasaan baru agar APBD bisa lebih transparan, lebih akuntabel, lebih bisa dipertanggungjawabkan, sehingga prosesnya nanti akan bisa berjalan secara lebih efisien dan bisa berjalan secara lebih efektif. Untuk itu tentunya kami dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah lagi-lagi memohon dukungan Bapak Ibu untuk bisa berproses dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD. Saya rasa itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Besar harapan kami lagi-lagi SIPD ini bisa menjadi instrumen untuk menjadikan APBD lebih transparan, lebih akuntabel, lebih efisien, dan lebih efektif. Lagi-lagi penegasan dari kami, dalam hal pengembangan implementasi maupun edukasi dalam ber-SIPD, tidak ada biaya sama sekali atau gratis. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang dipersyaratkan untuk membayar sejumlah nominal tertentu, mohon bisa dikonfirmasi kepada kami di Kemendagri, khususnya di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Nanti secara teknis, Pak Direktur Perencanaan Anggaran beserta tim SIPD akan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu. Kami sudah perintahkan kepada jajaran di Ditjen Bina Keuangan Daerah untuk lakukan edukasi secara masif melalui video tutorial. Ada kendala, ada hambatan, langsung koordinasi. Apabila Bapak Ibu berkeinginan untuk bisa melakukan edukasi secara online, silakan koordinasi dengan kami, termasuk offline. Namun jika offline, perhatikan betul bagaimana protokol kesehatan. Kami siap untuk bisa memberikan semacam penjelasan, pendalaman materi kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Nanti secara teknis tim SIPD yang dikomandoi oleh Pak Bahri selaku Direktur Perencanaan Anggaran Daerah akan memberikan gambaran lebih konkret dan teknis. Mudah-mudahan bisa diterima secara utuh dan bisa segera diimplementasikan. Waktu kita untuk menginput gaji bisa dikatakan sebenarnya singkat, namun dengan pola upload di Excel saya rasa akan lebih cepat untuk bisa berproses. Dan kami sudah koordinasi dengan BPD-BPD se-Indonesia melalui Asbanda. Saya sudah buat MOU kesepakatan untuk bisa segera live SIPD di Januari 2021. Saya rasa itu gambaran dari kami. Lagi-lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam kondisi sehat walafiat dan bebas dari COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, om, santi, santi, santi om.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, pokoknya kita pagi semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang kami hormati dan kami banggakan Pak Dirjen Bina Keuangan Daerah, yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman tim SIPD ya dari Provinsi Jawa Barat yang mendukung penuh kegiatan hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan juga teman-teman dari BPKD, Kepala BPKD atau yang mewakili seluruh Indonesia, baik yang hadir langsung di dalam pertemuan ini maupun melalui VidCon. Sebagaimana tadi telah disampaikan, sistem ini telah di-launching oleh Bapak Dirjen, ya, bahwa di tahun 2021 kita sudah siap masuk pada fase pelaksanaan penata usaha. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, sebagaimana konsep SIPD yang telah disampaikan oleh Bapak Dirjen tadi, maka ketika kita berbicara arsitektur SPBE ya, arsitektur SPBE ini diatur di dalam Perpres 95 tahun 2018. Ada 5 hal yang menjadi penekanan kita ketika kita membangun SIPD. Maka pertama, kita berbicara bisnis proses. Maka bisnis proses yang kita bangun, yang telah diarahkan oleh Bapak Dirjen kita tadi adalah pertama memastikan bisnis proses ini mengikuti ketentuan PP 12 tahun 2019. Ya, bukan PP 58 2005 dan turunannya. Di mana saat ini izin kami sampaikan bahwa Permendagri Pedoman Teknis Pengembangan Daerah ya, yang akan menggantikan Permendagri 13 tahun 2006 sesuai petunjuk Pak Dirjen hari ini sudah diharmonisasikan di Kumham. Jadi kita akan pastikan Permendagri 13 kita akan tetapkan nanti di 30 Desember. Jadi kita meyakini bahwa bisnis proses ini akan sesuai dengan PP terbaru. Kita tidak bicara lagi PP 58 dan turunan. Itu yang pertama. Selanjutnya kedua, kita memastikan aplikasi. Ya, aplikasi sudah kita siapkan, ya, sudah masuk fase pelaksanaan penata usaha. Kita pastikan aplikasi yang dibangun saat ini itu sesuai dengan PP 12 tahun 2019 dan Permen Pedoman Teknis tadi. Ya, kita meyakini ya bahwa aplikasi ini sesuai dengan regulasinya, sesuai dengan bisnis prosesnya. Itu yang kedua. Ya, di mana aplikasi ini kita buat ya, tadi penekanan Bapak Dirjen, bisnis proses dibuat sesuai dengan mekanisme perencanaan penganggaran pelaksanaan. Dua, aplikasi ini pasti menggunakan satu data yang dikembangkan kita Permendagri 90 dan Kepmen 050 menuju satu datanya. Selanjutnya kita meyakinkan Bapak Ibu sekalian bahwa aplikasi ini kita dilaksanakan itu melalui diberikan kepada Pemda itu secara gratis, tidak ada biaya di situ. Ya, tidak ada beban-beban biaya yang dikeluarkan kepada pemerintah daerah. Ya. Ketiga, bicara arsitektur SPBE adalah memastikan server. Ya, server sekarang sesuai arahan Pak Dirjen Bina Keuangan Daerah, server kita buat terpusat. Jadi tidak ada server di daerah, semua server di pusat. Dan tidak ada biaya daerah keluarkan untuk pengadaan server. Itu menjadi tanggung jawab kami Kemendagri. Ya. Selanjutnya keempat, bicara keamanan. Jelas keamanan kami sangat memperhatikan sekali. Ya, ini ada kerjasama penguatan sistem keamanan SIPD, yang mana kita juga sudah bekerjasama dengan lembaga sandi negara, ya, ataupun badan-badan yang lain yang berhubungan dengan keamanan sistem. Selanjutnya ada bicara layanan, ya, bicara layanan. Kami sangat memperhatikan, memang SIPD baru, maka kita mohon pengertian teman-teman dan semuanya, karena ini hal baru dan dibangun regulasi juga baru, ya ada kelemahan sana sini tapi tidak apa-apa. Kita menerapkan prinsip manajemen mutu total.
Kalau bicara dalam suatu proses, dalam suatu sistem ada input, ada proses, ada output, ya terus kita memperbaiki setiap kelemahan-kelemahan dalam setiap tahapan. Tetapi kita terus langkah maju ke depan sesuai dengan pengembangan tujuan dari SIPD kita kembangkan ini dalam rangka tadi kekayaan yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan disampaikan oleh Pak Dirjen adalah terkait data. Kita ingin menyamakan data secara berjenjang, dibangun secara berjenjang dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat terkait dengan seluruh tahapan dari perencanaan pembangunan, keuangan sampai kepada informasi tentang lainnya. Maka ini kami mohon dukungan dari pemerintah daerah. Itulah 5 alasan yang kami menjadikan pedoman di dalam membangun SIPD. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tadi mitigasi yang disampaikan oleh Bapak Dirjen, persiapan kita untuk 2021 penatausahaan dari persiapan penunjukan pejabat pengelola keuangan, ya pengesahan DPA, ya sampai hal-hal teknis bagi pemerintah yang sudah menetapkan APBD maupun belum, ini kita akan tuangkan dalam surat resmi nanti yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah. Langkah-langkah mitigasi kesiapan kita di dalam berpenatausahaan di tahun 2021, termasuk kesiapan kita dalam memastikan gaji. Karena seperti diarahkan Bapak Dirjen, gaji itu kan pelaksanaan kegiatan. Berarti ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan dan ini kita akan tuangkan di dalam surat yang akan disampaikan pada pemerintah daerah. Maka pada kesempatan ini nanti Pak Andra akan menyampaikan teknis kesiapan kita gajian, ya, bagi daerah yang telah menetapkan APBD, termasuk bagi daerah yang belum menetapkan APBD. Bagaimana langkah-langkah memastikan gaji akan terbayar di tanggal 4 Januari ya Pak ya. Kita pastikan 4 Januari itu target ya, itu bisa terbayar. Selanjutnya sekaligus kita mendemokan ya, mendemokan penatausahaan yang sudah di-launching oleh Bapak Dirjen dan Gubernur Jawa Barat ya. Di penatausahaan yang telah di-launching tadi, kita mendemokan kepada teman-teman kita yang hari ini hadir langsung di sini. Ada 8 daerah ya yang hadir langsung di sini, sekaligus disaksikan oleh teman-teman kita yang ada di daerah. Bagaimana penatausahaannya dari DPA, RKA dan sebagainya sampai kepada pengajuan-pengajuan terkait dengan mekanisme penatausahaan belanjanya bagaimana, pendapatan, pembiayaan bagaimana, ini nanti akan disampaikan oleh Mas Yanuar. Saya kira itu pengantar dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Andra untuk menjelaskan sisi teknis bagaimana penggajian. Selanjutnya nanti dilanjutkan dengan Pak Yanuar yang akan menjelaskan bagaimana mendemokan di penatausahaan sehingga Bapak Ibu bisa menyiapkan komputernya, menyiapkan laptopnya, ya kita akan bermain peran ya, terkait kesiapan-kesiapan kita di dalam penatausahaan dari sisi belanja, pendapatan maupun dari sisi pembiayaan. Untuk mempersiapkan kata itu, saya persilakan Mas Andra. Baik, baik, terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan menjelang sore bagi saudara-saudara kita yang ada di waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur. Menyampaikan atas apa yang tadi sesuai dengan arahan Pak Direktur, kami mencoba memitigasi dalam SIPD itu ada 2 klaster. Yang pertama itu adalah memang APBD-nya sudah tepat waktu dan itu menggunakan satu siklus penuh yang bersumber dari APBD, dari SIPD, mohon maaf. Nah, selanjutnya kita juga memitigasi karena mungkin memang ada tingginya dinamika regulasi pada saat penyusunan APBD kemarin, mungkin ada beberapa daerah yang masih dalam proses penyusunan APBD atau bahkan dalam proses penetapan APBD. Nah, dalam regulasi pun itu direspon, ada pasal 110 PP 12 di sana yang menyatakan bahwa tetap dapat mengeluarkan pengeluaran yang sifatnya mendesak yang diatur dalam perkada gitu ya. Nah, ini nanti secara teknis akan kita coba urai menjadi 2 skema tadi. Mungkin nanti bagi teman-teman yang bergabung di Zoom
dan live YouTube. Paparan setelah ini akan di-share juga. Jadi saya kira bahan sesuai arahan Pak Dirjen tadi, video tutorial, seluruh manual book, ya, tata cara pedoman dan sebagainya, Excel gaji, baik Excel gaji untuk ASN maupun Excel gaji yang terkait dengan atau kompensasi bagi DPR dan kepala daerah. Ini selesai acara ini bisa diunduh. Nanti di mana bit.ly-nya bisa kami share setelah kegiatan ini. Jadi yang pertama tadi APBD tepat waktu, saya kira flow-nya sudah jelas tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen. Tetapkan aktornya. Untuk selanjutnya nanti secara detail itu yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian membuat akun. Di SIPD ini karena memang ini bagian dari suatu data yang mengalir antara SIPD perencanaan dengan SIPD peratausahaan, sepanjang akun itu sudah ada dari SIPD penganggaran, itu tidak perlu membuat akun kembali. Namun tetap ada beberapa akun atau aktor yang dibutuhkan untuk dibuat khusus pada saat fase penatausahaan. Nah, ini nanti apa-apa yang dibuat saya kira didemokan lebih teknis lagi oleh Pak Yanwar dan tim IT-nya. Gitu Pak ya. Yang pertama adalah buat akun, setelah itu bikin RAK dan DPA secara bersamaan. Oleh akunnya Kasubag program atau Kasubag keuangan, itu tergantung dengan yang ada di daerah. Untuk selanjutnya nanti dibuatkan SPD oleh akun kuasa BUD, lalu nanti akan ada otorisasi SPD yang di-approve oleh akun BUD. Gitu. Baru selanjutnya akan ada penyiapan Excel gaji oleh BPSKPD, karena sekarang tadi Pak Dirjen juga penegasan semuanya ada pada sub sehingga harus dilihat skema tadi yang kami sampaikan, kami warnain titik merah. Kenapa diwarnai titik merah? Karena memang di situ yang agak mau lama atau perlu proses yang agak panjang di situ, yaitu di mana di RAK dan DPA. Ini memang perlu proses yang agak panjang karena memang itu nanti di masing-masing SKPD dan masing-masing subkegiatan. Lalu selanjutnya di Excel gaji tadi. Nanti Excel gaji ini kami memahami mungkin ada beberapa sistem aplikasi yang memang dalam konteks SIM gaji dan sebagainya yang sudah digunakan oleh daerah. Intinya silakan nanti itu diekspor Excel-nya kembali, nanti diinput dalam Excel yang kami sudah sesuaikan. Jadi kalau memang dianalogikan seperti waktu yang SHSR, kalau Bapak Ibu semua yang mengikuti atau mengimplementasikan SIPD di konteks perencanaan, sama bisa kita analogikan dalam konteks waktu menginput standar satuan harga. Ada Excel yang diserahkan, silahkan diisi, nanti diupload, itu sudah menjadi bagian database dalam sistem aplikasi. Nah, di situ yang mungkin menurut pandangan kami dari beberapa kali uji simulasi itu memerlukan waktu yang agak lama. Tapi saya kira manakala ini untuk kepentingan kita bersama, mungkin dalam waktu 1-2 hari itu bisa kita tuntaskan karena memang masing-masing SKPD untuk bisa melihat. Dan menurut kami paling simpel mungkin salah satu referensi ya yang bisa digunakan itu menggunakan tadi disampaikan Pak di LS nominatif gaji yang mungkin bisa jadi referensi adalah pada saat pembayaran gaji di bulan Desember. Nah ini mungkin satu hal yang bisa jadi percepatan-percepatan. Itu untuk yang saya kira konteksnya APBD-nya sudah selesai. Jadi nanti RAK, DPA baru SPD. Nah selanjutnya ini kami juga memaknai mungkin ada daerah yang pada proses sekarang masih dalam proses penetapan RAPBD. Mungkin ada yang kalau provinsi dalam evaluasi oleh Mendagri, tapi saya kira komitmen pimpinan kami Pak Dirjen dan Pak Direktur dioptimalkan bisa selesai sebelum akhir tahun. Tapi kan kita melihat dari proses administrasi dan sebagainya. Dan mungkin juga nanti akan ada proses untuk bupati dan atau APBD kabupaten kota kepada gubernur, itu juga mungkin ada proses evaluasi dan sebagainya, sehingga itu belum dikatakan perda APBD sudah ditetapkan. Nah, beberapa hal yang direspon dalam aplikasinya ini adalah kami mencoba langsung membuat di situ adalah intinya ada penetapan perkada dulu. Perkada sebagai dasar pengeluaran yang sifatnya belanja wajib mengikat dan mendesak. Nah, nanti atas dasar 1/12. Atas dasar itu pengeluaran 1/12 itu menjadi dasar untuk
bisa lanjut kepada fase atau tahapan berikutnya. Sama fasenya nanti diawali dari membuat akun bagi pelaku aktor keuangan di SKPD-nya. Dan manakala yang memang belum ada di modul perencanaan. Itu nanti tetap dibuka. Nah, di sini yang kami siapkan, saya kira ini adalah langsung di shortcut membuat SPD. Karena RAK dan DPA itu dasarnya kan perda. Ini kan belum ada perdanya. Nah, sehingga treatment yang disiapkan dalam aplikasi itu langsung di shortcut membuat SPD dan SPD diotorisasi oleh akun BUD dan selanjutnya flow-nya sama kepada APBD yang sifatnya normal atau yang sudah ditetapkan. Jadi hanya ada shortcut 2. Tidak untuk bisa mengeluarkan pengeluarannya itu adalah tanpa melalui RAK dan DPA. Tapi langsung membuat SPD-nya. Nah, di sini muncul apa istilahnya semacam diskusinya internal kami dengan Pak Direktur dan pimpinan Pak Dirjen. Karena SIPD ini sistemnya adalah data mengalir. Treatment terakhir ada sekitar 468 daerah proses berkuah. Rancangan yang kami punya data dashboard, eksekutif dashboard di SIPD. Ada 530 daerah itu pada proses tahapan RKPD. Nah, yang sudah ber-APBD dan sudah penetapan data terakhir itu 67 daerah. Nah, itu saya kira bisa melalui proses normal. Nah, bagi yang pada tahapan rancangan APBD atau rancangan KUA PPAS, apalagi pada proses ber-RKPD, ini kami mohon tadi Pak Dir juga sudah memberikan arahan, tolong untuk subkegiatan dan rincian dari gaji itu difikskan. Kenapa? Karena rencana kami di tanggal 29 paling lambat itu data kami push untuk masuk sebagai dasar untuk melakukan tadi SPD. Jadi SPD-nya, RKA-nya itu akan kami push, rancangan RKA-nya kami push ke penatausahaan untuk bisa membuat SPD. Nah, jangan sampai nanti data yang kami push dari RKA itu ada data yang belum valid. Khusus untuk yang gaji dulu nih. Ini saya kira karena tadi arahan pimpinan adalah treatment untuk bisa memitigasi terkait bagaimana belanja wajib mengikat di bulan Januari. Nah, pertanyaannya, sudah nginput di SIPD? Iya. Ternyata di KUA-nya, misalnya di rancangan KUA PPAS-nya, itu belum menginput atau belum mengurai subkegiatan untuk pembayaran gaji. Nah, ini bagaimana kami nge-push datanya? Setiap SKPD. Nah, kalau yang sudah pada tahapan perancangan APBD dan mungkin sudah membuat RKA dan sudah diurai, saya kira itu posisi yang bisa kita lalui, bisa kita push datanya. Nah, ternyata di data kami itu ada 403 daerah yang masih dalam proses ber-APBD, dan ini saya kira datanya perlu kita pastikan lagi karena nanti sistem permindahan datanya akan dilakukan secara otomatis. Jadi tidak ada tombol untuk daerah atau button transfer atau pindah. Jadi secara kami beri tenggat waktu itu sampai dengan tanggal 29 dan 30 Desember supaya bisa rekan-rekan kami di daerah memastikan uraian RKA untuk belanja pegawai khususnya belanja gaji. Itu saya kira izin Pak Direktur penekanan dan pengantar dari kami. Untuk selanjutnya mungkin Pak Yanuar bisa didemokan mulai dari awal sampai dengan tahapan SPJ baik dari yang gaji maupun yang UP. Ini saya kira kami sudah siapkan. Siap. Nanti seluruh materi ini dalam link YouTube-nya juga nanti akan diberikan, dalam web resmi Kemendagri di Dijen Bina Keuangan Daerah juga akan kami share. Saya kira itu mungkin biar menghemat waktu karena memang mungkin sudah larut. Pak Yanuar bisa langsung untuk mendemokan stepping bagaimana implementasi dari sistem aplikasi penatausahaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi izin Bapak menambahkan sedikit, kami juga sudah menyiapkan video tutorial khusus untuk yang gaji. Jadi kami akan putarkan videonya untuk nanti silakan mau di record atau kami blast juga, kami sudah blast ke beberapa grup yang tergabung untuk ini bisa menjadi salah satu bahan tambahan referensi dalam implementasi SIPD penatausahaan. Silakan Pak Elon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SIPD Penatausahaan Kemendagri. Di sini saya akan menjelaskan untuk penginputan gaji dan tunjangan, kita akan masuk di akun bendahara pengeluaran di SKPD masing-masing. Untuk menginput gaji dan tunjangan, kita akan masuk di akun bendahara pengeluaran SKPD, kemudian ke menu penatasan pengeluaran, lalu mengklik pembayaran gaji dan tunjangan. Untuk menginput data gaji pegawai, di sini ada menu untuk memfilter bulan, tahun, dan jenis gaji. Selanjutnya ada menu template. Bila mana Bapak Ibu belum memiliki database pegawai, kita klik template, kita open atau buka. Jika Bapak Ibu belum memiliki database atau belum memiliki data pegawai, kita bisa isi di sini melalui manual dengan memasukkan nama pegawai, NIP, NIK, NPWP, tanggal lahir, alamat, tipe jabatan, nama jabatan, Bapak Ibu PPK atau PNS. Kalau PPK bisa diketik PPK, jika Bapak Ibu PNS bisa klik PNS, eselon berapa. Golongannya, golongan berapa. Masa kerja Bapak Ibu berapa tahun. Status pernikahan, apa Bapak Ibu sudah menikah apa belum. Jika sudah menikah, apakah Bapak Ibu pasangannya PNS? Jika PNS bisa diketik PNS, jika tidak bisa klik tidak. Jika Bapak Ibu pasangannya PNS, bisa diisikan nih pasangan di sini. Jika Bapak Ibu sudah menikah dengan anak kawin berapa, K0, K1, K2, atau K3, kode banknya bisa diisi. Nama bank, nomor rekening bank pegawai, iuran taperanya Bapak Ibu berapa, tunjangan fungsional, tunjangan khusus Papua, dan tunjangan lainnya. Jika sudah diisi, Bapak Ibu bisa men-save atau menyimpan data tersebut. Selanjutnya, kita akan menyimpan data yang kita sudah isi. Kita unggah, memilih data pegawai yang tadi sudah kita isi, kita open, terus kita upload. Secara otomatis data pegawai yang sudah kita isi manual tadi akan masuk ke dalam sistem
Tadi saya mengisi Indira dan Indira sudah masuk di sini. Selanjutnya, untuk di setiap nama pegawai itu ada menu edit dan hapus. Bertujuan untuk bila mana ada kesalahan pemasukan NIP atau NIK bisa diklik edit dan bisa secara langsung diedit oleh di setiap pegawai. Di dalam menu edit ada identitas pegawai, pendapatan pegawai, dari belanja gaji pokok sampai belanja tunjangan jaminan hari tua. Ada potongan pegawai, belanja iuran jaminan kesehatan, belanja iuran jaminan kematian, iuran kecelakaan, sampai tapera. Selanjutnya ada total pendapatan yang harus ditransfer dan nomor rekening. Selanjutnya, jika sudah diedit atau tidak ada kesalahan, bisa disimpan atau kembali ke daftar gaji. Ya, simpan, tutup. Selanjutnya, jika ingin menghapus bila mana ada pegawai yang sudah meninggal, bisa dihapus setelah 4 bulan gaji terusannya, atau ada pegawai yang pindah atau pegawai yang mutasi, bisa dari SKPD tersebut bisa langsung kita hapus dengan klik hapus dan hapus data oke. Selanjutnya, jika data pegawai sudah masuk ke dalam sistem, kita langsung pembuatan SPP, masih di bendahara pengeluaran, masih di akun bendahara pengeluaran, kita klik pembuatan SPP. Karena ini menyangkut gaji, di pembuatan SPP ada uang persediaan, ganti uang, tambah uang, langsung, dan SPP batal. Kita klik yang langsung untuk pembayaran gaji. Kita akan pembuatan SPPLS untuk pembayaran gaji dan tunjangan. Kita klik pembuatan SPPLS, nomor SPP otomatis, tanggal tidak bisa tanggal mundur atau tanggal maju, harus tanggal hari ini, dan tanggal pembuatan. Untuk pembayaran SPPLS, kita klik SPPLS gaji. Karena sebelumnya kita sudah membuat SPD untuk belanja lainnya, tadi kita sudah menambahkan pembuatan SPD untuk pembayaran gaji dan tunjangan. Kita menceklis SPPLS gaji, kita checklist gaji yang akan dibayarkan. Setelah itu kita mengisi keterangan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, terus kita simpan. Oke. Setelah berhasil disimpan, SPPLS gaji otomatis akan berada di SPPLS yang sudah dikeluarkan. Jika kita ingin melihat printout-nya, kita bisa mengklik kanan PPK SKPD. Tadi sudah record. Tunggu. Apa nanti dikat aja. Untuk setelah pembuatan SPPLS, kita akan memverifikasi SPP di akun PPK SKPD. Jadi kita logout dari bendahara pengeluaran, kita masuk ke PPK SKPD BPBD. Setelah masuk ke PPK SKPD, kita klik penetapan pengeluaran, verifikasi SPP. Di situ ada SPP yang diverifikasi, SPP belum diverifikasi, SPP ditolak, dan SPP batal. Karena tadi kita membuatnya SPP-nya belum diverifikasi, kita klik SPP belum diverifikasi. Terus ke kanan ada verifikasi sekarang. Di dalam verifikasi SPP, nomor SPP sudah ada, nilai usulannya sudah ada, kelengkapan dokumen bisa dilihat jika utama ada salinan SPD 1, salinan DPA, dokumen SPPLS, dokumen rincian perhitungan gaji dan tunjangan, surat pernyataan tanggungan jawaban mutlak PA, jika sudah ada bisa dicentang semuanya. SPP ini jika disetujui bisa diklik ya,
Jika tidak disetujui, bisa klik tidak dengan memasukkan tanggal dan keterangan bila mana SPP ini tidak disetujui. Jika nanti SPP-nya akan disetujui, kita klik ya. Di situ akan ada kode rekening, nama rekening, dan nilai maksimal, nilai sama sisa anggarannya. Tanggal disetujuinya tidak bisa tanggal mundur dan maju, harus tanggal pembuatan, terus diverifikasi. PPLS diverifikasi oleh PPK SKPD. Selanjutnya kita akan masuk ke SPM, pembuatan SPM masih di akun PPK SKPD. Kita klik penatasan pengeluaran, pembuatan SPP, pembuatan SPM. Klik pembuatan SPM. Di situ ada SPM yang telah dibuat, pembuatan SPM UP, pembuatan SPM TU, pembuatan SPM GU, pembuatan SPM LS, dan keterangan. Karena tadi kita sudah membuat SPP LS dan diverifikasi, selanjutnya kita akan membuat SPM LS. Kita klik pembuatan SPP LS. Di situ ada nomor SPP LS-nya, ada tanggal SPP-nya, uraian SPP, nilai SPP, dan aksi. Aksinya untuk buat SPP buat SPM LS bisa tanggal mundur atau tanggal maju, data SPP-nya, nomor SPP-nya sudah ada, nilai SPP-nya, kode rekening sampai nilai rincian sudah ada dan disimpan. Setelah pembuatan SPM LS, selanjutnya kita akan memverifikasi SPM oleh kuasa BUD. Kita logout dari PPK SKPD, kita masuk ke kuasa BUD, masukkan password-nya. Terus kita klik penatausan pengeluaran, ada verifikasi SPM. Setelah kita klik verifikasi SPM, ada SPM yang belum diverifikasi, SPM diverifikasi, SPM ditolak, dan SPM batal. Kita klik SPM belum diverifikasi. Terus di kanan ada verifikasi sekarang. Dalam memverifikasi SPM, kita harus memperhatikan kelengkapan dokumennya. Di situ nomor SPM-nya sudah ada, kelengkapan dokumennya, dokumen SPM LS, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, surat pernyataan verifikasi PPK SKPD. Jika semua dokumen sudah ada, bisa kita centang semua. Jika SPM disetujui, bisa klik ya. Jika SPM tidak disetujui, bisa diklik tidak dengan memasukkan alasannya. Karena sekarang kita memverifikasi dengan menyetujui, tinggal memasukkan tanggal disetujuinya, tidak bisa tanggal mundur atau tanggal maju, harus tanggal hari pembuatan. Terus kita verifikasi. SPM diverifikasi, maka langkah selanjutnya pembuatan SP2D. Masih di akun kuasa BUD. Kemudian kita langsung membuat SP2D dengan klik buat SP2D, lalu memilih tanggal, tidak bisa maju, tidak bisa mundur, nomor SPM sudah tertarik, nomor SP2D sudah secara otomatis dari sistem, kemudian bank pembayarnya karena kita menggunakan data Jawa Barat sehingga menggunakan bank BJB, keperluannya bisa kita tulis pembayaran gaji. Untuk nama tujuan transfer, karena kita membuat SP2D gaji LS, maka kita tulis terlampir, kemudian nomor rekening terlampir, bank juga terlampir. Selanjutnya kita simpan. Setelah itu, kita memverifikasi SP2D.
dengan menu verifikasi SP2D. Kita masuk ke tab SP2D belum diverifikasi, kemudian klik verifikasi. Di sini tertera nomor SP2D, kemudian kode rekening belanja. Lalu kita klik SP2D ini disetujui, ya. Kalau tidak disetujui maka batalkan, kemudian menulis keterangan mengapa SP2D ini dibatalkan. Karena kita mau menyetujui maka kita klik ya. Lalu kita memilih tanggal, kemudian verifikasi. Kemudian dia akan berpindah di tab SP2D sudah diverifikasi. Begitulah Bapak Ibu tutorial pembuatan gaji sampai dengan SP2D LS gaji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.